وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi baik melalui forum offline maupun online dalam rangka untuk menambah ilmu, ya. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Terkadang mendakwai orang itu bukan perkara yang gampang, perkara yang gak mudah. Samping kita harus punya ilmunya, kita harus bisa cara ngomongnya, terus kita juga harus ngerti lawan bicara kita. Maka sebenarnya cara paling gampang hari ini, artinya ada cara gampang hari ini untuk bisa mendakwai orang itu adalah dengan cara ya kita bagikan gitu kan, link-link kajian yang kita punya. Soal dia nanti nonton apa enggak masalah. Yang penting kita sudah berikhtiar untuk mengajak dia jadi baik. Dan ini berlaku buat semuanya. Semuanya itu maksudnya kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita, adik-adik kita, ya semuanya gitu. Sehingga kalau kita merasa orang tua kita kurang baik agamanya, ya kita share itu link gitu agar dia nonton. Kalau kita merasa saudara kita kurang baik agamanya, kita share itu link agar dia nonton. Paling enggak itu menjadi sebab kita nanti berlepas diri ketika Allah Subhanahu wa taala menanyai kita. Kenapa kok bapakmu nggak bawa ajak baik? Kenapa adikmu nggak bawa ajak baik? Kenapa kakakmu nggak bawa ajak baik? Gitu kan. Maka ya katakan atau jelaskan bahasanya sudah kita kasih link paling enggak itu. Soal kemudian mereka mau menyimak atau enggak ya terserah dia. Ya, khonifitin azani Allah wa yakum. Kita kembali lagi ke kitab fikih pernikahan. Ya, kita sampai di syarat-syarat yang ditentukan pada akad nikah. Jadi akad nikah itu ada syarat yang bisa ditentukan di dalamnya. Jadi sebelum akad itu seorang calon istri bisa mengatakan saya pengen begini dan begitu gitu. Ya, itu bisa. Yang pertama, syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari syariat. Nah, tujuan akad kan menikah tuh. Tujuan nikah adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Kalau yang biasa kita kenal atau biasa kita dengar gitu kan. Maka ya, ketika syaratnya sesuai dengan tujuan pernikahan, ya seperti contohnya seorang istri mensyaratkan nanti kalau aku menikah menjadi istrimu, tolong perlakukan aku dengan baik. Kalaupun nanti kita harus berpisah, maka berpisah dengan baik. Jangan karena aku mau tempelengin, mau pukulin, mau hajar gitu kan. Jangan karena kamu berbuat aniaya sama aku, jangan. Tapi berpisah dengan baik. Jangan karena kamu selingkuh, jangan karena kamu berkhianat atas pernikahan, tapi berpisah dengan baik. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi menurut kesepakatan para ulama. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala surutihim. Ya. Jadi memang tujuan pernikahan itu yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan menjadi suami istri bergaul dengan baik. Walaupun harus berpisah, berpisah dengan baik. Nah, ketika itu dipersyaratkan, ya itu sudah sesuai dengan tujuan pernikahan, maka tidak masalah. Contoh lagi, misal seorang istri mensyaratkan nanti kalau, misalnya, kalau aku kemudian menjadi istrimu, gitu kan, maka kamu harus menafkahiku dengan baik, minimal, gitu, minimal misalnya itu, sesuai dengan UMR kota, misalnya, nggak ada masalah, gitu. Karena memang kewajiban laki-laki mencari nafkah, gitu loh, mencari nafkah. Atau misal tahu nih suaminya punya hobi mancing yang sampai lupa waktu. Ini contoh aja, mancing kayak atau apa kayak gitu. Maka dipersyaratkan nanti kalau kamu nikah, aku nikah sama kamu, kamu jadi suamiku, aku jadi istrimu, maka kamu tolong mancingnya cuma seminggu sekali pas hari libur. Sisanya tolong gunakan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluargamu. Nah, itu syarat yang baik. Maka syarat-syarat yang baik seperti itu, seorang muslim harus memenuhinya, tidak boleh lari darinya. Mancing itu sudah menjadi hidupku. Wah, ini orang nggak jelas ini. Ya, atau misal senang bola gitu kan. Tiap hari main bola, pagi main bola, siang main bola, sore main bola. Mending kalau jadi atlet bola. Enggak juga gitu kan, cuman atlet tarkam gitu kan. Nah,
Ya istrinya mempersyaratkan, tolong gunakan untuk kerja. Main bolanya dicukupkan aja di hari Sabtu sama Ahad. Nah, gitu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan maksud dari syariat. Nah, jadi syaratnya bertentangan dengan maksud pernikahan, gitu kan. Ya. Yang pertama yaitu syarat yang menghilangkan tujuan akad. Misalnya calon istri mensyaratkan untuk tidak boleh menjimainya, menentukan batas waktu tertentu dalam pernikahan. Nah, ini kayak menikah mut'ah. Maka akad nikahnya batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Ya, jadi aku mau nikah sama kamu, tapi kamu jangan pernah sentuh aku, ya nggak bisa lah. Namanya orang nikah kan harus saling menyentuh, bahkan lebih dari itu, gitu kan. Aku mau nikah sama kamu, tapi kamu jangan pernah memandangku, kan nggak bisa juga. Maka syarat seperti ini tidak boleh. Artinya kalau seorang wanita tetap kekeh seperti itu, ya mending nyari yang lain gitu loh. Ya, aku mau menikahimu, tapi hatiku bukan untukmu, alah, apa meneh. Ya, nggak kayak gitu-gitu ya. Mending cari yang lain daripada kamu makan hati tiap hari. Kemudian syarat yang tidak menghilangkan tujuan nikah walaupun haram. Ya. Contoh seorang istri mensyaratkan setelah pernikahan suaminya menceraikan istri-istrinya. Ya. Nggak boleh ya minta syarat seperti itu. Walaupun dia nanti pas jadi suami istri, dia nanti berhubungan atau bergaul sebagaimana layaknya suami istri, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kemudian dia, aku mau nikah sama kamu, tapi kamu ceraikan sama istri kamu. Kamu buang semua anak kamu. Ini nggak benar ya. Nah, syaratnya dosa, tapi kemudian terkait pernikahan dia dengan si laki-laki ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu maksudnya dia tujuannya ya nikah, tapi dia menyakiti orang lain. Aku mau nikah sama kamu, tapi ya, kamu tinggalkan ibumu. Nah, ini nggak boleh ya. Ya. Maka syarat seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Akad nikahnya sah, tapi tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan tidak pula dilarangnya. Misalnya calon istri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah ke kota kelahirannya. Nggak ada perintah, tapi juga nggak dilarang. Agar dia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya. Nggak ada perintah, tapi juga nggak dilarang. Ya. Aku kan masih kuliah mas, semester 6. Aku mau nikah sama kamu, tapi kalau kamu biayai kuliahku sampai selesai S2. Lagi-lagi mengatakan sah, oke, bakal nikah, nikahnya sah. Gitu. Nikahnya sah, terjadi pernikahan, begitu kemudian terbukti dia nggak bisa memenuhi janjinya, ya si wanita ini berhak untuk menuntut cerai. Loh, saya udah sarjana sejak 3 tahun yang lalu loh mas, katanya mau sampai S2 gitu. Wah, gak usah aja lah, buat apa? Ini anakmu udah 3. Wah, ternyata istrinya nggak terima gitu kan. Masih ingat dengan janji itu. Oh, sorry mas, saya wanita yang gak gampang untuk melupakan janji, wes. Maka besok saya ke pengadilan mas, ngurus cerai. Ya, makanya jangan mudah berjanji ya mas, ya kan? Bagi laki-laki jangan mudah berjanji. Pastikan kalau berjanji, janji yang bisa kamu penuhi. Rasulullah SAW bersabda, "Ahaqqus surut antufu bihi mastahlaltum fi bihil furj." Syarat yang paling wajib, paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menyebabkan halalnya kemaluan. Ya, jadi karena kita dihalalkan kemaluan istri kita untuk kita karena kita mengucapkan syarat tertentu, maka itu wajib sangat untuk dipenuhi. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.